Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu dengan saya Ratna Murti Istiorini. Kali ini kita akan belajar ekonomi materi e-commerce. Adapun ruang lingkup materinya terdiri dari A. Pengenalan e-commerce, B. Model bisnis e-commerce, C. Pemasaran dan strategi e-commerce, D. Logistik dan pembayaran e-commerce, E. Perbedaan dan persamaan antara e-commerce dan marketplace. A. Pengenalan e-commerce. Pengertian e-commerce atau perdagangan elektronik adalah kegiatan jual beli barang atau jasa yang dilakukan secara elektronik melalui internet. Elemen utama e-commerce terdiri dari transaksi online, internet sebagai media, dan berbagai jenis transaksi. Adapun manfaat e-commerce antara lain: satu, memudahkan transaksi jual beli; dua, memperluas jangkauan pasar; tiga, menawarkan berbagai pilihan produk dan layanan; empat, memungkinkan perbandingan harga yang mudah. B. Model bisnis e-commerce. Yang pertama, Business to Consumer atau B2C. Model ini melibatkan penjual langsung berhubungan Model ini melibatkan penjualan langsung produk atau layanan dari bisnis ke konsumen akhir. Contohnya adalah toko online yang menjual pakaian, elektronik, atau makanan kepada individu. Karakteristiknya: satu, transaksi umumnya lebih sederhana dan cepat. Dua, fokus pada pemasaran yang kuat menarik konsumen. Tiga, menekankan pada pengalaman pelanggan yang baik. Model yang kedua, bisnis to bisnis atau B2B. Model ini melibatkan transaksi antara bisnis seperti produsen yang menjual bahan baku kepada perusahaan lain. Contohnya adalah platform online yang menghubungkan pemasok dan pengecer. Karakteristiknya: satu, transaksi seringkali lebih kompleks dan melibatkan negosiasi. Dua, fokus pada membangun hubungan jangka panjang dengan klien. Tiga, volume transaksi biasanya lebih besar. Model yang ketiga adalah consumer to consumer atau C2C. Model ini memfasilitasi penjualan antara konsumen seperti platform lelang online atau pasar barang bekas. Contohnya adalah platform di mana individu menjual barang mereka kepada individu lain. Karakteristiknya: satu, platform bagi konsumen untuk berinteraksi. Dua, kepercayaan dan reputasi penjual sangat penting. Tiga, platform mengambil komisi dari setiap transaksi. Model yang keempat adalah consumer to business atau C2B. Model ini melibatkan individu yang menawarkan produk atau layanan kepada bisnis. Contohnya adalah platform di mana fotografer lepas menawarkan foto mereka kepada perusahaan. Karakteristiknya: satu, individu bertindak sebagai pemasok bagi bisnis. Dua, platform menghubungkan individu dengan perusahaan yang membutuhkan layanan mereka. Tiga, contoh lainnya adalah seseorang yang memberikan review sebuah produk di blog atau media sosial dan mendapatkan bayaran dari perusahaan yang memiliki produk tersebut. C. Pemasaran dan strategi e-commerce. Yang pertama adalah optimisasi mesin pencari atau SEO. Kemudian pemasaran email. Dua, pemasaran media sosial, iklan berbayar PPC. Tiga, pemasaran konten dan pemasaran afiliasi. Adapun strategi pemasarannya adalah: satu, personalisasi, yaitu menyesuaikan pengalaman belanja untuk setiap pelanggan berdasarkan preferensi dan perilaku mereka. Dua, omnichannel, yaitu menyediakan pengalaman belanja yang konsisten di semua saluran online dan offline. Tiga, mobile first, yaitu mengoptimalkan situs web dan aplikasi untuk perangkat seluler. Empat, fokus pada pelanggan, yaitu membangun hubungan yang kuat dengan pelanggan dan memberi layanan yang luar biasa. D. Logistik dan pembayaran e-commerce.
Logistik dalam e-commerce merujuk pada serangkaian proses yang memastikan produk sampai ke tangan konsumen dengan efisien dan tepat waktu. Antara lain, 1. Manajemen inventaris, yaitu meliputi pengelolaan stok barang di gudang, termasuk pemantauan ketersediaan, penyimpanan, dan pembaruan data. 2. Pengemasan, meliputi proses pembungkusan barang agar aman selama pengiriman. 3. Pengiriman, meliputi pemilihan metode pengiriman yang sesuai seperti kurir, pos, atau layanan pengiriman khusus. 4. Manajemen pengembalian atau retur, meliputi proses penanganan pengembalian barang dari konsumen termasuk verifikasi, penggantian atau pengembalian dana. 5. E-logistik, meliputi penyedia hanya menjadi sarana pemasaran, mendata barang yang masuk dan keluar, serta bekerja sama dengan satu logistik untuk pengiriman. Sistem pembayaran dalam e-commerce harus aman, nyaman, dan beragam untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Antara lain, 1. Kartu kredit atau debit, yaitu metode pembayaran yang paling umum, memungkinkan konsumen untuk membayar secara langsung atau menggunakan kartu mereka. 2. Transfer bank, yaitu konsumen melakukan transfer dana dari rekening bank mereka ke rekening penjual. 3. Dompet digital atau e-wallet, yaitu layanan pembayaran elektronik seperti GoPay, OVO, dan Dana yang memungkinkan konsumen menyimpan dana dan melakukan pembayaran secara online. 4. COD atau cash on delivery, yaitu konsumen membayar tunai pada saat barang diterima. 5. Virtual account, yaitu pembayaran dengan menggunakan nomor rekening virtual yang dibuat khusus untuk setiap transaksi. Perbedaan e-commerce dan marketplace. E-commerce atau perdagangan elektronik adalah kegiatan jual beli barang atau jasa yang dilakukan secara elektronik melalui internet. Sedangkan marketplace adalah platform online yang mempertemukan penjual dan pembeli, dan platform ini menyediakan infrastruktur dan alat bagi penjual untuk menjual produk atau layanan mereka kepada pelanggan. Karakteristik e-commerce adalah bisnis memiliki kendali penuh atas platform penjualan mereka. Bisnis bertanggung jawab atas semua aspek transaksi dan membutuhkan investasi yang lebih besar. Sedangkan pada marketplace, penjual menggunakan platform yang disediakan oleh marketplace. Marketplace menangani pemrosesan pembayaran dan beberapa aspek logistik dan membutuhkan investasi yang lebih rendah dalam pengembangan platform. Contoh e-commerce, yaitu situs web toko online milik merek tertentu, seperti situs web resmi Nike atau Apple. Toko online yang menjual produk atau layanan khusus seperti toko buku online atau platform kursus online. Sedangkan contoh dari marketplace adalah platform e-commerce seperti Tokopedia, Shopee, dan Bukalapak. Platform lelang online seperti eBay. Perbedaan e-commerce dan marketplace, kepemilikan dan kontrol. Dalam e-commerce, bisnis memiliki kendali penuh atas platform penjualan mereka. Sedangkan pada marketplace, penjual menggunakan platform yang disediakan oleh pihak ketiga. Dalam hal investasi, e-commerce membutuhkan investasi yang lebih besar dalam pengembangan dan pemeliharaan platform, sedang marketplace membutuhkan investasi yang lebih rendah. Dalam hal tanggung jawab, e-commerce bertanggung jawab atas semua aspek transaksi bisnis. Sedangkan dalam marketplace, tanggung jawab dibagi antara penjual dan platform. Biaya. E-commerce memerlukan biaya untuk pengelolaan web, sedang marketplace biasanya membebankan biaya komisi per transaksi. Persamaan e-commerce dan marketplace. 1. Merupakan platform elektronik. Baik e-commerce maupun marketplace beroperasi melalui platform elektronik, terutama internet. Keduanya memungkinkan transaksi jual beli dilakukan secara online tanpa memerlukan interaksi fisik antara penjual dan pembeli. 2.
Penjualan produk atau layanan. Tujuan utama keduanya adalah untuk memfasilitasi penjualan produk atau layanan. Baik e-commerce maupun marketplace menyediakan wadah bagi penjual untuk menawarkan produk mereka kepada konsumen. 3. Pembayaran elektronik. Keduanya mendukung berbagai metode pembayaran elektronik seperti kartu kredit atau debit, transfer bank, dan dompet digital. Hal ini memudahkan konsumen untuk melakukan transaksi secara online. 4. Dalam hal aksesibilitas global, baik e-commerce maupun marketplace memiliki potensi untuk menjangkau pasar global. Keduanya memungkinkan penjual untuk menawarkan produk mereka kepada konsumen di seluruh dunia. 5. Fokus pada kemudahan pengguna. Keduanya menekankan pada kemudahan penggunaan dalam proses transaksi. Mereka berusaha untuk menciptakan pengalaman belanja online yang nyaman dan efisien bagi konsumen. 7. 6. Digital marketing. Baik e-commerce maupun marketplace memerlukan digital marketing untuk dapat menjangkau konsumen. Keduanya menggunakan teknik pemasaran online seperti SEO, iklan di media sosial, dan email marketing. 7. Keamanan transaksi. Keduanya sangat memperhatikan keamanan transaksi, baik e-commerce maupun marketplace berusaha untuk melindungi data konsumen dan mencegah penipuan online. 8. Pelacakan dan analisis. Keduanya menggunakan alat pelacakan dan analisis untuk memantau kinerja, penjualan, dan perilaku konsumen. Data ini digunakan untuk mengoptimalkan strategi pemasaran dan meningkatkan penjualan. Demikianlah penjelasan saya mengenai e-commerce. Untuk lebih memahami penjelasan mengenai e-commerce, silakan kalian jawab uji kompetensi berikut ini. Terima kasih atas perhatiannya dan jangan lupa untuk tekan tombol like dan subscribe untuk mendukung channel ini dan share untuk lebih bermanfaat ilmu yang kita berikan. Terima kasih.